Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini Bapak Ibu, kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat populer, barang siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian dia duduk ya, sampai kemudian syuruk, kemudian dia sempurnakan dengan sholat 2 rakaat kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan satu nilai pahala, yang nilai pahala itu setara dengan orang yang berangkat umrah sempurna kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di pertemuan perdana ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tema besarnya itu adalah ulumul Quran. Ulumul Quran ini Bapak Ibu adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang seluruh tema-tema dalam Al-Quran. Nah, kalau kemudian kita bahas secara menyeluruh, maka sangat banyak temanya. Maka salah satu tema yang akan menjadi fokus kita nanti Bapak Ibu adalah tema tentang qasasul Quran. Karena ini temanya sangat besar, sangat banyak Bapak Ibu. Ya, saya sebutkan di antaranya Bapak Ibu, kalau bicaranya itu nanti adalah studi ilmu Al-Quran, maka nanti dia akan berbicara asbabun nuzul Al-Quran, awal dan akhir turunnya Al-Quran, kemudian ada nasakh mansuh, ada ayat yang turun kemudian terhapus dengan ayat sesudahnya, ada makki madadi, ada khos dan am, ada ayat khusus dan ayat umum dan sebagainya, ada ilmu tafsirnya di sana, ada ilmu qiraatnya di sana dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan membahas satu tema yang mudah-mudahan tema ini ya secara eksplisit kemudian memberikan gambaran kepada kita tentang satu ya keilmuan yang sangat luar biasa, karena tema ini berada dalam Al-Quran hampir 30% dari kandungan isi Al-Quran. Disebut dengan qasasul Quran. Maka Imam Ibnu Katsir membuat satu tema dalam kitab beliau yang beliau tulis, judulnya adalah Qasasul Anbiya, kisah-kisah inspiratif para nabi dan para rasul. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat kaitan dengan Quran ini Bapak Ibu, yang jumlahnya ada 30 juz, terdiri dari 114 surah, terdiri dari 1632 ayat dan sebagainya, itu terhimpun dari 3 tema besar. Tema pertama adalah tentang syariat, tentang mengatur tentang syariat, tata cara beribadah seorang hamba kepada Allah, termasuk di situ ada muamalah dan sebagainya, dan kemudian di situ ada syariat tauhid, mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan tema yang tidak kalah penting dari sepertiga dari Al-Qur'an itu adalah qasasul Quran, yaitu kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini kajian perdana Bapak Ibu, saya akan kasih pengantar saja ya, supaya nanti ibarat begini Bapak Ibu, kalau kita punya motor itu ya, biasa ditaruh di garasi ya, kemudian harus keluar rumah, itu harus diapa Pak? Dipanasin. Nah, harus dipanasin dulu, jangan langsung digeber Bapak Ibu ya. Karena ini juga qasasul Quran ini sangat panjang temanya Bapak Ibu, karena nanti kita akan berbicara ada 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang wajib diimani dalam Quran ya, yang itu akan diimani oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya izin Bapak Ibu, saya akan tuliskan saja supaya nanti ada gambaran besarnya. Boleh Bapak Ibu ya? Baik.
Ini sengaja saya bawa ini, Pak. Iya, ini saya kemana-mana pasti bawa ginian, Pak. Di mobil saya itu ada 5 sampai 4 ginian. Iya. Kalau ini kemarin kurang gede, Pak, gitu ya. Tema kita Bapak Ibu ya adalah Qasasul Quran. Ya. Qasasul Quran, yaitu kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Apa Pak? Kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Yang kisah-kisah ini nanti kita akan ya melihat kaitan dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, tokoh-tokoh utama baik yang kemudian baik maupun yang tidak baik dalam Al-Quran, dan apa peristiwa yang akan terjadi di masa akan depan. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu dalam kajian Qasasul Quran ini Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya pekan kedua hari Sabtu pelajaran kita apa? Qasasul Quran. Kalau diterjemah dalam bahasa Bintaranya itu adalah kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Apa? Kisah-kisah inspiratif. Bapak Ibu, kalau kita kalau kita dikisahkan itu jauh lebih senang daripada kita diajarin, betul? Karena itu adalah salah satu metode Quran Bapak Ibu untuk mengajarkan supaya lebih cepat masuk ke orang yang kita ajar itu, maka ada istilah Qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran. Nah, dalam ilmu pendidikan kan kita kenal apa namanya? Storytelling ya. Ya, bagaimana kemudian menyampaikan materi dengan metode apa? Storytelling. Baik Bapak Ibu, ya. Kalau kita tanya Bapak Ibu, berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul itu Bapak Ibu? 25. Oke. Ini ada sahabat bertanya pada Nabi, Pak. Ya Rasulullah, berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul? Nabi menjawab ada 124.000. Ada 124.000 nabi, ada 315 rasul, ada 25 nabi dan rasul yang wajib diimani dalam Al-Quran. Yang akan kita pelajari itu nanti berapa? 25 sebagai pengantar pada pagi hari ini Bapak Ibu. Oke. Dan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya baru kita akan detailkan satu persatu, mulai dari nasabnya siapa, kemudian pasangannya siapa, tinggalnya di mana, kemudian berapa jumlah anaknya, berapa jumlah istrinya, bagaimana syariat mengatur tatanan masyarakat pada saat itu, sampai mereka kemudian menjadi beranak pinak yang sampai kemudian nanti menguasai seluruh permukaan dunia ini. Mulai dari siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan pertemuan berikutnya saya akan berbicara 3 makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, mulai dari jin, bangsa malaikat, dan bangsa manusia. Halo Bapak Ibu, ini baru prolog nih Bapak Ibu, belum masuk nih ya. Udah mau suruh gitu ya. Oke Bapak Ibu. Oh bukan permanen Pak, ininya sebentar. Oke Bapak Ibu, saya kasih prolog dulu. 25 nabi dan rasul. Siapa itu yang pertama? Oke, kan ada nyanyiannya itu Bapak Ibu. Adam. Ini. Adam ini disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Kita akan detailkan nanti bagaimana penciptaan Adam dalam studi Islam. Ya, mulai dari dibentuknya Adam sampai kemudian dibentuk ke ruhnya, sampai kemudian interaksinya Adam di surga dengan siapa? Dengan Hawa, kemudian interaksinya dengan iblis yang disebut dengan Azazil, yang kemudian nanti akan turun ke muka bumi, sampai turunnya di mana, kemudian jumlah anaknya berapa, apa agama yang dianut, kemudian anak-anaknya berapa, kemudian bagaimana tatanan sosial pada saat itu dan seterusnya. Ya, kemudian setelah Nabi Adam yang kita kenal itu siapa Bapak Ibu?
Oke. Idris. Oke. Ini yang wajib diimani. Ya. Idris. Kemudian setelah Idris siapa? Nuh. Oke, baik. Bapak Ibu, Nuh ini adalah nabi dan rasul, ya. Dan Nuh ini disebutkan dalam Quran adalah rasul pertama yang Allah utus, maka beliau digelari dengan ulul azmi. Ya, ulul azmi. Oke, nanti akan kita bahas. Ini kita akan prolog saja dulu, kita akan petakan siapa sih para nabi yang kita maksud itu. Ya, kemudian Bapak Ibu, Nuh ini nanti anaknya inilah yang kemudian mengisi ruang-ruang kehidupan manusia pada sampai saat ini. Ini kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi kajian ini saya ambil dan ringkas dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen rujukannya, saya bisa tunjukkan kitabnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ini Bapak Ibu memiliki ya 4 anak yang sangat familiar. Ya, 4 anaknya inilah ya yang dia tokoh dalam Quran disebut dengan ada Sam, maka nanti disebut dengan bangsa Semitik Bapak Ibu. Salah satu keturunannya itu ada bangsa Arab, ya. Kemudian ada Yafis, bangsa Yepetik, ya. Ini bangsanya Romawi. Termasuk nanti Qaumun Atraq, bangsa Turki, termasuk nanti bangsa Mongolia, Cina, ya, Kaukasus dan sebagainya. Makanya nanti kenapa dalam catatan sejarah perpolitikan dunia, kenapa bangsa ya Sam dan bangsa Yap itu nggak pernah bersatu, karena beda genetik Bapak Ibu. Nanti sampai situ akan kita bahas. Kemudian ada Ham. Ham ini adalah berkulit hitam, bangsa Afrika. Ya, bangsa Afrika yang akan menguasai seluruh benua Afrika. Kemudian di situ ada Kan'an. Kan'an ini tidak memiliki keturunan, tetapi nanti ada anak daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, itu dari Sem. Kemudian nanti anaknya disebut dengan Kan'an, maka itulah yang disebut dengan bangsa Kan'aniun di daerah yang menempati daerah Madain, yaitu Palestina. Yang dulu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian ada orang-orang Kan'aniun dari bangsanya Sem ini telah menduduki Palestina. Ketika orang-orang 12 kaumnya ini kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuk ke Baitul Maqdis, apa jawaban 12 pasukan Nabi Musa ini? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Kamu pergi wahai Musa bersama Tuhanmu untuk berjihad, kami duduk di sini. Ini menunjukkan karakter Bani Israel. Ketika berperang tidak mau, ketika hasilnya mau nyimbrung Bapak Ibu. Nah, ini karakter Bani Israel Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang kemudian tidak mau berjuang tetapi mau hasilnya saja, berarti itu ada jangan-jangan tetesan ada Bani Israelnya. Pertanyaannya, ada nggak orang begitu Bapak Ibu? Ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berjuang di masjid Pak, berjuang berjibaku, ya, nggak mau berjuang tapi kritiknya tajam betul Pak. Ada nggak? Ya, nggak di sini yang jelas. Oke Bapak Ibu, Sem ini Bapak Ibu nanti akan memiliki anak keturunan. Ya, ini saya prolog saja dulu, nanti kita akan detailkan satu persatu dari setiap orang-orang ini. Sem inilah yang akan melahirkan anak keturunan namanya Azar. Azar, ya, ini akan memiliki 3 putra. Dalam catatan sejarahnya ada Haran. Siapa? Haran ini Bapak Ibu akan melahirkan putra yang disebut dengan Nabi Lut. Nabi Lut anak keturunannya itu nanti Nabi Ayub. Nabi Ayub anak keturunannya nabinya Nabi Zulkifli. Papanya dikit Pak. Oke, ingat-ingat di Bapak Ibu, ya. Kemudian ada Haran, ya. Kemudian ada Ibrahim. Nah, Bapak Ibu,
Ibrahim ini tokoh utama dari anaknya Azar. Nanti Azar itu adalah salah satu dari penasihatnya Namrud. Dan salah satu keahliannya itu adalah memahat patung. Dan 3 anak Azar ini nanti diperintahkan untuk menjual patung pagi dan sore hari. Ya, 2 anak Azar ini seluruhnya nanti mampu menjual patung kecuali Nabi Ibrahim. Oke. Ibrahim ini Bapak Ibu, ya, nanti memiliki anak keturunan yang paling hebat. Ini ada Ismail, ya. Ya, dari siapa? Hajar. Oke, nanti akan kita pelajari satu-satu. Kemudian ada Ishak. Ya, dari siapa? Sarah. Oke. Ini. Nah, Ishak nih Bapak Ibu, ya. Ishak ini memiliki 2 putra. Ya. Ingat-ingat Bapak Ibu, siapa? Putra. Putra pertamanya disebut dengan Aisyu. Aisyu, kakaknya. Yang kedua, Yakub. Istrinya namanya apa? Rifqah. Bahasa kita Rifkah. Rifqah. Ya. Yakub ini Bapak Ibu, ya, tidak akur dengan kakaknya karena kakaknya memiliki sifat iri. Maka Ishak kemudian memerintahkan Yakub untuk pergi ke tempat pamannya di Padang Aram. Padang Aram itu hari ini ibadah. Dulu bangsa Babilonia, hari ini sebutan Irak. Ya, dikirim oleh ayahnya, ya, kemana? Padang Aram atau disebut dengan hari ini Irak. Maka ketemu dengan pamannya Laban. Laban inilah yang memiliki 2 putri cantik-cantik. Putri pertama namanya siapa? Putri kedua Rahel. Putri yang pertama Leah. Tapi Yakub, ya, Yakub yang diinginkan Yakub adalah bukan kakaknya, tapi siapa? Adiknya. Kenapa? Lebih cantik. Ini menunjukkan laki-laki itu Bapak Ibu carinya itu adalah cantik. Perempuan carinya kaya walaupun jelek. Ini Pak, mohon maaf, ini riset Pak. Ibu saya tanya Bapak, ibu dulu nih. Ibu, maaf, ibu dulu suami, ini kan rata-rata sudah ini ya, mohon maaf ya. Ibu dulu lihat sosok suami itu ada duitnya atau dia tampan? Duitnya ada kan begitu? Kalau Bapak lihat istri itu karena cantiknya. Makanya di tongkrongan anak-anak muda, saya kebetulan saya ngisi anak-anak muda, dia bilang Pak Ustadz lebih baik ada wanita cantik walaupun dia EQ-nya rendah. Itu jauh lebih asik daripada jelek tapi EQ-nya rendah pula gitu kan. Nah, Bapak Ibu, ketika Yakub ini kemudian dikirim oleh ayahnya Ishak ke mana? Ke Irak, ke pamannya Laban, maka Laban kemudian memberikan isyarat, maka dia harus kemudian menjadi pengembala siapa? Pengembala siapa? Pengembalanya Laban. Untuk memenuhi syarat untuk menikahi siapa? Rahel. Ini videonya kemana ini Pak? Oh masuk tuh, oh gitu. Jangan sampai hanya pajangan doang Pak. Oke Bapak Ibu. Karena yang dituju adalah Rahel lebih cantik. Karena ini anak kedua Pak. Makanya riset mungkin nanti bisa di ini Pak. Anak kedua tuh jauh lebih. Betul. Nah, dan lebih spesial biasanya itu Pak. Baik, Rahel ini kemudian dituju oleh Yakub ini, ya. Setelah kemudian selesai syarat yang ditetapkan oleh Laban, maka pada saat itu syariat, ya, orang-orang dahulu, ya, itu mengatur tidak boleh menikahi adiknya kecuali kakaknya lebih dahulu.
Syariat itu hari ini masih digunakan oleh sebagian daerah di kita. Betul, Pak? Oke. Nah, karena Yakub sudah betul-betul mengingat rahil, Bapak Ibu, yang namanya laki-laki kalau sudah kemudian menentukan isi hatinya, pasti dia kejar. Maka ada pepatah mengatakan apa? Laut seberangi, gunung akan ku daki, dan sebagainya. Ya, laki-laki ini kadang-kadang banyak gombalnya, Pak. Ini hati-hati, yang terlalu romantis juga bahaya ini sekarang nih, Pak. Gitu. Baik, mana tadi? Maka singkat cerita, maka dinikahilah kakaknya. Ya, dinikahi siapa? Kakaknya, kemudian nanti baru adiknya, Pak. Jadi dulu boleh menikahi adik dan kakak dalam satu ya suami. Illa ma qad salaf, kata Quran, kecuali yang sudah-sudah. Maka ketika Quran turun maka tidak boleh lagi, Pak. Kecuali turun apa istilahnya? Turun ranjang ya, seperti itu. Baik. Bapak Ibu, dari Yakub ini nanti ya kemudian muncul 12 anak. Baik. Sebelum ke saya Yakub, Bapak Ibu, ternyata banyak kemudian di antara kita yang kemudian ya yang hanya memahami Nabi Ibrahim itu hanya memiliki 2 istri. Padahal istrinya itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Pertama ada Sarah, yang kedua ada Hajar, yang ketiga ada Konturah, yang keempat adalah Hajun binti Amin. 4. Jadi syariat ya beristri lebih dari 1 itu di zaman itu sudah populer, Pak. Jadi bukan Nabi Muhammad yang kemudian membawa syariat itu, tetapi jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada sikap dan poligami pada saat itu. Halo, Pak. Kok pada diam ngomong poligami, Pak? Saya curiga di belakang ada istri, Pak. Kalau nggak ada istri, bapak-bapak ini Masya Allah luar biasa semangatnya, Pak. Tapi kalau ngomong ada istri takut, Pak. Oke, mana tadi? Nah, Yakub. Yakub, Bapak Ibu, memiliki 12 anak dari 4 istri. Ingat-ingat, dari 4 istri. Yakub 4, Ibrahim 4. Rahel ini nanti akan memiliki anak yang sangat familiar, yang termaktub dalam Quran, bahkan Quran kemudian menyebutkan namanya dan dijadikan satu surah dalam Quran. Siapa? Yusuf. Yusuf ini lahir dari seorang ibu yang sangat cantik, bapaknya gagah, maka lahir ganteng, Pak. Gitu. Kemudian ada Bunyamin. Makanya dalam catatan sejarah kenapa Bunyamin itu begitu dekat dengan Yusuf, karena satu ibu, Pak. Nanti Yusuf ini akan melahirkan keturunan disebut dengan siapa? Ilyasa. Nabi Ilyasa pernah dengar ya, Bapak Ibu? Kemudian Bunyamin ini nanti akan memiliki keturunan ya. Keturunannya itu adalah nanti nabi yang kemudian ditelan ikan hiu. Siapa? Yunus. Maka doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik. Kemudian ada dari 12 itu ada bangsa Lewi. Lewi ini memiliki ya keturunan namanya Imran. Imran ini punya 3 anak, 2 nabi, 1 perempuan. Pertama Musa, kemudian Harun, Maryam. Ini bukan Maryamnya ibunya Bunda Nabi Isa, beda. Makanya kenapa mungkin nanti ketika Quran kemudian orang-orang Bani Israel kemudian ketika kemudian mendatangi Maryam pada saat itu, kemudian mereka berkomentar, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Harun yang mana yang dimaksud ini, Pak? Untuk menyindir Maryam pada saat itu, ya bagaimana kesucian Maryam, saudaranya Harun tidak pernah kemudian ya berinteraksi dengan laki-laki yang menyebabkan dia ternodai, maka disindirlah Maryam bundanya siapa?
Isa. Maka Quran menyebutkan ya ukhta Harun, maksudnya adalah Maryam binti Imran dari bangsa Lewi. Oke, kelihatan sudah mulai pening Pak. Nggak apa-apa, tandanya mau masuk itu Pak. Yang bahaya itu nggak connect sama sekali Pak, masuk langsung keluar. Nah, itu bahaya itu Pak. Baik, di sini ya. Nah, saya kesini aja. Ya, ada bangsa Lewi. Maka bangsa Lewi ini maka nanti ini banyak digunakan oleh bangsa Eropa, Pak. Nama ini maka disebut dengan Lewandowski, Lewi itu, Pak. Nah, di situ ada Yahuda, Yahuza ini, Pak, nanti akan memiliki keturunan yang paling banyak tokoh-tokoh dunia yang lahir dari Yahuda ini, Pak. Baik nanti secara catatan sejarahnya yang kontroversi, ada juga yang tidak. Nah, Yahuda ini nanti yang memiliki keturunan, ya. Keturunannya siapa? Tolut. Ya. Raja bersanding pada saat yang bersamaan Raja Jalut. Jalut tokoh jahat, Tolut tokoh baik. Tapi masalahnya Tolut ini Bapak Ibu ada dua pandangan. Tolut ini ada mengatakan dari bangsa Yahuda, ada yang mengatakan dari bangsanya Lewi. Kenapa? Karena Nabi Musa dari keturunan Lewi itu bangsa yang kuat-kuat, sehingga ketika dalam catatan sejarah Nabi Musa sekali mukul langsung meninggal, Pak. Orang Mesir pada saat itu. Maka ada yang mengatakan tokoh ini adalah dari bangsa Lewi, dia kuat-kuat tetapi nggak punya, ya, nggak cukup apa modal. Kalau hari ini militernya kuat tapi modalnya, ya, kalau sekarang kali ini kan Pak, militernya kuat disokong dengan pendanaan. Nah, dananya kurang. Kenapa? Karena bangsa Lewi itu orangnya miskin-miskin. Beda dengan tokoh yang lahir dari Yahuda, Jalut ini, ya, cukongnya banyak, penyupledarnya banyak, dan kuat-kuat, Pak. Nah, maka dia memiliki dua putri, Pak. Dia mengatakan sayembara, barang siapa yang mampu mengalahkan Jalut, maka saya akan menikahi salah satu putriku dengan mereka. Datanglah anak muda ini disebut dengan David. Dalam bahasa kita, Daud. Nah, Daud ini, Pak. Makanya dalam kitab Injil, Pak, kan ada yang disebut dengan surah apa? Surah pasar raja-raja. Raja pertama yang dimaksud adalah itu Tolut, ya. Raja kedua Daud, raja ketiga siapa? Sulaiman. Raja ketiga. Dari Sulaiman ini nanti akan melahirkan generasi yang disebut dengan siapa? Zakaria. Zakaria usia 100 tahun, istrinya disebut dengan Alisobat. Alisobat ini usia 90 tahun, disebutkan dalam Al-Quran sampai memutih rambutnya, Pak. Berdoa kepada Allah karena belum punya keturunan. Nah, ini menunjukkan nanti hitungan manusia, tidak mungkin ada orang memiliki usia 90 tahun beranak. Ya, suaminya usia berapa? 100 tahun. Quran menyebutkan sampai rambutnya memutih. Belum punya anak, Pak. Dialah siapa? Zakaria. Maka muncul seorang anak nanti disebut dengan Yahya. Bapaknya kemudian digorok-gaji, anaknya dipenggal lehernya. Oleh siapa? Orang Banu Israel. Ya, Israel lagi, Pak, gitu ya. Maka berbarengan dengan itu, 3 bulan setelah Yahya lahir dan salah satu nabi yang diangkat baru keluar dari perut ibunya, maka diangkat menjadi nabi Rasul. Maka Quran menyebutkan ya Yahya khudil kitaba biquwah. Itu dalil bahwa Nabi Yahya itu diangkat baru keluar dari rahim ibunya sudah diangkat menjadi nabi, Pak, Yahya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di bawahnya ada Nabi Isa, tokoh utama dalam agama Nasrani.
Lahir dari siapa? Maryam. Maryam anak siapa? Anak Imran. Ya, Imran punya istri siapa? Hannah. Quran menyebutkan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika setiap datang Zakaria ke mihrabnya Maryam, fawajada 'indaha rizqa, sudah ada apa? Makanan yang banyak. Ditanya, dari mana makanannya? Huwa qalat hiya min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah nih Maryam itu sudah ada di zaman itu, Pak. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu apa sekarang itu, Pak? Ya Gojek ya, nggak perlu, Pak. GoFood itu nggak perlu. Sudah hadang dari langit, Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat struktur para nabi ini, ya itu jumlahnya ada 25. Kurang 2. Ya. Dari Sem ini nanti juga memiliki keturunan nabi. Ya, tapi dari anaknya yang lain namanya Nabi Hud. Kemudian Nabi ada Soleh di kaumnya nanti, kaumnya Nabi Soleh. Kemudian ada Hud ya. Ini jumlahnya ada 24. Sisanya 1, siapa? Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, struktur para nabi ini menggambarkan kepada kita bahwa ya ini adalah nabi dan rasul yang wajib diimani. Ya, dan kita akan membahas satu persatu dari siapa dia, nasabnya, orang tuanya, kemudian anaknya berapa, istrinya berapa, syariat yang diemban itu berapa, dan berapa jumlah pengikutnya sampai mereka wafat, satu persatu dari setiap nama ini. Siap Bapak Ibu kira-kira? Oke, ini baru prolog Bapak Ibu. Oke. Sudah suruk ya? Oke. Bapak Ibu, ini adalah perdana. Saya kebetulan izin Bapak Ibu, saya harus pergi ke bandara ya. Saya harus di sana dari jam 7 ya. Jadi saya mohon izin ya, karena ini prolog ya, maka saya akan izin, dan nanti mudah-mudahan ke depan saya akan bisa tampilkan menggunakan slide kalau seandainya membutuhkan, karena belajar sejarah ini harus ada visualnya jauh lebih cepat masuknya Bapak Ibu, sehingga kita tahu nanti ya, kemudian gambaran-gambaran utuhnya ya. Kalau seandainya kita nggak bisa, saya sih lebih prepare pakai papan ya proyektor atau papan nanti ya Pak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau kasih masukan Pak? Silakan. Silakan. Oke. Idris. Oke. Jadi nanti akan kita bahas Pak. Nabi Adam itu memiliki 40 anak, 20 laki-laki, 20 perempuan, 20 kali melahirkan. Artinya ya, 20 kali melahirkan double anaknya. 1 laki-laki kembar dengan perempuan. Jadi 20 kali melahirkan, ada 40 jadinya kan? 20 laki-laki, 20 perempuan. Baik, dari mana dia? Dari setelah terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil, maka Allah turunkan satu nama dari anaknya Nabi Adam, disebut dengan Nabi Sis. Nabi apa? Sis. Nabi Sis ini nanti akan melahirkan anak namanya Nabi Idris, generasi yang ke-6. Nabi Idris ini Pak. Nuh itu adalah generasi ke-10 dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah ini apa namanya, gambarannya nanti Pak ya. Jadi kalau ditanya Idris itu dari mana? Dari anak keturunan Nabi Adam namanya Sis. Dan Nabi Sis itu adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi kedua setelah Nabi Adam yang mendapatkan 50 suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang didakwahkan kepada 40 anak Nabi Adam. Nabi Idris mendapatkan 30, Ibrahim mendapatkan 10, Musa mendapatkan 10, maka disebut dengan suhufi Ibrahimah wa Musa. Kemudian Musa mendakwakan 10 suhuf, kemudian baru mendapatkan Taurat kemudian didakwahkan kepada kaum Bani Israel, kemudian Daud kemudian mendapatkan Zabur, kemudian Isa mendapatkan
Injil dan Quran didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak ya. Nah, ini Pak panjang perjalanannya ini. Jadi ngajinya pun harus fokus. Aha, gitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam selama berinteraksi di puasa kemarin. Mudah-mudahan ke depan kita lebih jauh lebih baik dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita adalah husnul khatimah. Hadanallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya.